Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Muhammad Hidayatul Rahma. Kali ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Semoga teman-teman simak video ini ya. Nah teman-teman, kita akan membahas pengertian ejaan dulu ya. Ejaan adalah proses atau aturan penulisan kata dalam bahasa tertentu. Ejaan digunakan untuk menyampaikan kata-kata secara tertulis dengan benar dan konsisten. Hal ini penting karena ejaan yang salah dapat menyebabkan kebingungan dalam pemahaman teks dan mengganggu komunikasi. Ejaan seringkali didefinisikan oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga bahasa resmi atau badan pengatur ejaan di suatu negara. Aturan ejaan ini ditujukan untuk menjaga konsisten dalam penulisan kata-kata agar dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Aturan ejaan meliputi hal-hal seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, penggunaan huruf vokal dan konsonan, pemisahan suku kata, penggunaan huruf ganda, dan sebagainya. Ejaan yang baik dan benar penting untuk dipelajari dan diterapkan agar pesan yang disampaikan dalam tulisan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Berikut ini adalah beberapa contoh ejaan dalam bahasa Indonesia. Satu contohnya ya. Rumah, R-U-M-A-H, rumah. Kedua, sekolah, S-E-K-O-L-A-H, sekolah. Ketiga, buah, B-U-A-H, buah. Empat, pendidikan, P-E-N-D-I-D-I-K-A-N, pendidikan. Terakhir, kamar, K-A-M-A-R, kamar. Contoh-contoh tadi adalah beberapa kata umum yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lanjut, penulisan huruf dalam ejaan mengikuti aturan tertentu. Berikut ini beberapa contoh aturan penulisan huruf dalam bahasa Indonesia. 1. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama dalam kalimat, judul, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Contoh, kami pergi ke Riau, kami pergi ke Jakarta, kami pergi ke Jogja. Yang kedua, huruf kecil digunakan untuk huruf selain huruf pertama dalam kalimat kecuali jika ada nama khusus atau kata benda yang dianggap penting. Contohnya, saya sedang berolahraga di stadion. Ketiga, huruf vokal A, E, I, O, U digunakan dengan aturan-aturan tertentu, misalnya penggunaan huruf A dalam kata anak, E dalam kata esok, I dalam kata ikan, O dalam kata obor, U dalam kata utama. Yang keempat, huruf konsonan, huruf selain huruf vokal, contohnya B, C, D, F, dan lain-lainnya. 5. Penggunaan huruf ganda. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf ganda seperti kakak, gagak, berdiri, mengejar. Huruf ganda ini menunjukkan peluang bunyi tertentu dalam kata tersebut. 6. Tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru dan sebagainya juga merupakan bagian dari ejaan dan penulisan kata. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa yang telah diterapkan. Berikut ini beberapa contoh aturan penulisan kata. 1. Pemisahan suku kata. Dalam bahasa Indonesia ada aturan tertentu untuk memisahkan suku kata dalam penulisan kata. Misalnya, kata meja terdiri dari dua suku kata, me dan ja. Ketika kata tersebut harus dipisahkan pada akhir baris, maka pemisah dilakukan di antara dua suku kata, yaitu me di
baris pertama dan ja di baris kedua. Kedua, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kata dalam kalimat, pada nama orang, nama tempat, judul buku, dan sebagainya. Misalnya, saya sedang membaca buku Harry Potter karya J.K. Rowling. Ketiga, penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan untuk kata selain pada awal kalimat kecuali jika ada nama khusus atau kata benda yang dianggap penting, misalnya dia sedang bermain di taman. Yang keempat, penggunaan huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal dalam kurung A, E, I, O, U dan konsonan huruf selain huruf vokal digunakan sesuai dengan aturan ejaan dan penggunaan dalam kata-kata. Lanjut, penulisan singkat dan akronim adalah bentuk penyingkatan kata atau frasa untuk menyampaikan informasi dengan lebih ringkas. Berikut ini beberapa contoh penulisan singkat dan akronim. 1. Singkatan. Singkatan adalah bentuk penyingkatan kata atau frasa dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata dalam frasa tersebut. Contohnya, KPK untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, UN untuk Ujian Nasional, BI untuk Bank Indonesia. Itu contohnya ya. Yang kedua, akronim. Akronim adalah bentuk penyingkatan kata atau frasa dengan menggunakan huruf-huruf awal dari kata-kata yang membentuk frasa terbentuk dan membentuk kata yang dapat diucapkan sebagai kata baru. Contoh, ASEAN. Yang ketiga, singkat dalam pesan singkat SMS. Dalam pesan singkat atau teks sering digunakan penulisan singkat untuk menghemat ruang dan waktu, misalnya THX untuk teks atau terima kasih. Yang keempat, singkatan dalam bahasa gaya santai. Dalam bahasa gaul atau gaya santai sering digunakan penulisan singkat untuk mengesahkan keakraban dan kecepatan dalam berkomunikasi. Contoh, KNP untuk kenapa atau mengapa ya. JLN untuk jalan atau pergi. Penting untuk mengingat bahwa penulisan singkat dan akronim biasanya digunakan dalam konteks informal atau komunikasi sehari-hari dan mungkin tidak sesuai untuk penggunaan resmi atau formal. Lanjut, penulisan angka dan lambang bilangan mengikuti aturan tertentu. Berikut ini beberapa contoh aturan penulisan angka dan lambang bilangan. 1. Penulisan angka dari 0 hingga 9 umumnya ditulis dengan menggunakan simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika menulis angka yang lebih besar dari 9, biasanya menggunakan sistem angka desimal dengan kombinasi angka 0 hingga 9. Contoh, 10, 25, 100. Yang kedua, penulisan angka Romawi. Angka Romawi 1, 5 digunakan untuk menyatakan angka dalam format tradisional. Contoh, 4 untuk angka 4, XL untuk angka 40. Yang ketiga, penulisan pecahan. Ketika menulis pecahan, angka pembilangan bagian atas pemecahan ditulis di atas garis pemecahan dan angka penyebut dalam kurung bagian bawah pecahan kurung ditulis di bawah garis pecahan. Contoh, 3/4 dan 5/8. Yang keempat, lambang bilangan. Lambang bilangan seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan digunakan untuk menyatakan operasi matematika. Contoh, 5 tambah 3, 8. 5. Penulisan persen. Persen digunakan untuk menyatakan perbandingan dalam untuk persentase. Contoh, 50%.
untuk setengah atau separuh, 25% untuk seperempat. Sekian dari video saya kali ini. Semoga apa yang saya berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.